man ahsana man asa'ahu. Orang yang bisa bersikap baik terhadap orang yang memperlakukan buruk dirinya. Cara Jepange wong apik kuwi wong sing iso ngapiki wong elek. Nek ngapiki wong elek ae iso apa maneh ngapiki wong apik. Ya samalah. Perempuan juga penting, tapi sak penting-pentingnya wong wedok, gak digateno wong lanang, wong ngapa-ngop tok. Mbok apakno, mbok kebuti terus. Jadi supirnya keturun, dan saya nggak berani memarahi supir karena saya punya pengalaman yang sangat berharga menurut saya berkaitan dengan keterlambatan. Itu juga gara-gara supir. Saya pernah diundang ke Surabaya, acaranya penting banget, persis kayak gini, lokasinya di dekat jalan raya. Acaranya sama, jam 9 pagi saya naik panggung, tapi saya terlambat kurang lebih 1 jam, persis kayak gini. Waktu itu gara-garanya sopir saya mencret. Asisten saya udah ditelepon sama panitia, ini gimana, ini tinggal nunggu Pak Kiai, jamaahnya udah pada nunggu Pak Kiai, ribuan jamaah nunggu Pak Kiai, ini gimana, mohon maaf ya. Supir saya kayak gitu. Asisten saya bilang, bah pun dirantos jamaah ini, tapi ya wong supirnya mencret. Tak marahi itu, nih gara-gara kamu mencret saya jadi nggak tepat waktu, saya nggak konsisten. Ini bukan kesalahan saya, tapi panitia ngiranya yang lambat kan saya. Sopo sing ngongkon mencret? Gara-gara kamu mencret, ayo cepet. Saya nggak mikir resiko Bapak Ibu. Berarti naik mobil itu masya Allah kayak terbang, ya kayak iki mau. Kanor sini 15 menit, bayangkan. Gendeng patwale, mobat mabit, Lah waktu itu supir saya tak marahi, makane mangan sembarangan, mangan sing hati-hati to. Ngene iki mencret ngene iki. Mangan niku sing hati-hati, sembarang kaleng jemploki ae. Mulane mencret ngene iki. Wah, saya nggak mikir resiko, padahal nggak boleh marahi sopir itu. Resikonya nyawa, tapi aku nggak peduli karena saya kena kritik panitia gara-gara terlambat itu. Tak marahin terus. Ternyata Bapak Ibu begitu sampai lokasi acaranya diundur. Kenapa diundur? Kurang lebih 1 jam yang lalu di jalan raya dekat lokasi kayak gini ada kecelakaan beruntun. 6 mobil kecelakaan beruntun, salah satunya mobil patwal yang ngawal seorang pejabat polisian. Andaikan saya nggak terlambat, mungkin mobil saya juga termasuk bagian dari mobil yang kecelakaan beruntun tadi. Gepeng kabeh. Tadinya saya marah-marah ke supir, akhirnya saya jadi sadar. Tak omongi supir akhirnya, untung kamu mencret. Andaikan kamu nggak mencret, mungkin kita termasuk bagian dari mobil yang gepeng itu. Tadinya saya marahi, begitu ada kejadian itu tak rangkul sampai tak omongi, sok-sok mencret maneh ya. Makanya walaupun tadi dia ketiduran, saya nggak berani memarahi dia karena pasti ada hikmahnya. Paham ora? Nah, kembali, ibadah terbaik itu sesuai dengan profesi. Maka hakikatnya semua kita penting, jangan pernah merasa diri paling penting. Apapun profesi kita penting, siapapun kita sesungguhnya penting, maka kebersamaan itu penting. Pokoknya penting kabeh. Kayak ini loh, seluruh yang hadir di sini penting. Saya insya Allah ya rontok penting. Halo, halo. Saya sebagai penceramah misalnya merasa diri paling penting sendiri, akhirnya ditinggal bubar sama jamaah, gendeng aku. Maka siapakah yang menyelamatkan kiai dari kegendengan? Jamaah. Karena ada jenengan saya waras. Polisi penting, masyarakat penting, pemimpin penting, rakyat penting. Rakyat kalau nggak ada pemimpinnya ibarat kereta api nggak ada lokomotifnya, apalagi pemimpin nggak ada rakyatnya, bento. Guru penting, murid penting, sehingga guru nggak boleh goblok-goblokin murid. Ono guru senengane goblok-goblokno murid, bocah goblok jadi murid. Pak, nek aku ora goblok sampean ra dadi guru, sampean oleh bayaran dadi guru ki mergo barokah aku sing goblok-goblok ngene iki. Umpama aku ora goblok, gurune aku, Pak. Wong lanang penting, wong wedok ya penting.
Maka suami jangan merasa paling penting, mentang-mentang suami kepala rumah tangga, mentang-mentang suami yang cari duit, cari nafkah, belanjani bojo, terus merasa paling penting. Sepenting-penting yang suami gak direken sama istri, kaku saudara-saudara. Lah nek wis kaku kaya bingung. Mbok tutuki apa mbok uklek-uklek. Wong alat ngelemesno digawa kae. Makanya kadang-kadang ana wong lanang bingung, mumet ae gak rukun karo bojo. Malah digodho karo bojone, "Cung, delok, bapakmu delok." Mumet ae. Alate tak singgahno. Ya sama lah. Perempuan juga penting, tapi sak penting-pentingnya wong wedok, gak digateni wong lanang, wong ngapa-ngop tok. Mbok apakno, mbok kebuti terus. Maka semuanya penting, sehingga ini sekedar penjabaran saya, Bu. Orang baik itu siapa? Kalau Rasulullah memberikan takrif, definisi, orang baik itu adalah man ahsana man asa'ahu, orang yang bisa bersikap baik terhadap orang yang memperlakukan buruk dirinya. Cara Jepange wong apik kuwi wong sing iso ngapiki wong elek. Nek ngapiki wong elek ae iso, apa maneh ngapiki wong apik tambah iso. Mulane orang baik itu butuh orang jelek. Buat apa? Buat praktek. Manusia itu kelihatan baiknya kalau bisa manusia itu kelihatan baiknya kalau bisa menyikapi baik orang buruk. Lah kalau menyikapi baik orang baik, wajar, itu belum baik itu namanya. Sehingga orang baik itu butuh orang jelek. Untuk apa? Untuk bahan praktek. Wong ki ketok apike kapan iso ngapiki wong elek. Makanya kalau ibu punya tetangga buruk akhlaknya, ibu harus syukur, alhamdulillah tonggo ngene iki kena tak gawe praktek. Lah nek tanggane sampean apik-apik kabeh, sampean nggak akan kelihatan kualitas baiknya. Ibu punya tetangga buruk banget akhlaknya, ketemu di sopo melengos, ditakoki nyaprut, dhek duwe gawe ping 5 lho, sampean menyang suruhan buah. Giliran sampean duwe gawe pisan lho dhek ora menyang. Terus dhek duwe gawe neh, sampean yo menyang neh. Saged mboten, Bu? Preketek. Ra ngandel nek potonganmu. Wong suruhan balik ra imbange sak desa krungu kabeh. Enten mboten sing ngoten niku? Enten iki wonge teko kudu ngireng wonge. Saya sering sampaikan gini, guru itu butuh murid yang bodoh. Untuk apa? Untuk praktek. Guru kelihatan kualitas gurunya kalau bisa meminterkan murid yang bodoh. Ada murid awalnya bodoh, begitu diajar sama guru itu, dididik sama guru itu, jadi pinter. Ini betul-betul guru yang berkualitas dan profesional. Makanya guru ini butuh murid goblok. Halo? Loh, kok kaya ora mudeng ya diomongi. Ana bocah asale goblok, bu diulang karo guru kuwi malah dadi pinter. Iki guru top, guru yang berkualitas. Lah nek bocah asline wis pinter diulang tambah pinter, ya ora nggumun. Wong cah wis pinter, karek nambahi tok. Ngono lho. Lah sekarang ini aneh, maaf. Banyak sekolahan-sekolahan yang katanya sekolah unggulan itu, Gus, sekolah favorit, sekolah standar internasional, hanya menerima murid-murid yang pinter saja. Sing goblok ora diterima. Aneh. Padahal sekolahan dibangun itu tujuannya kan untuk minterno cah goblok. Lagi sing goblok-goblok ora keterima. Sekolah unggulan, sekolah standar internasional, yang favorit itu loh, sing diterima mek sing pinter-pinter tok. Woi. Sing goblok gak keterima, kan yo ngesakno nasibe anake wong cedak. Ora eneng sing klebu. Iki sekolahan aneh. Wong sing diterima mek sing pinter-pinter tok, sing goblok ora keterima. Iki padha karo ada orang bangun rumah sakit megah mewah indah, begitu jadi ditulisi hanya menerima pasien orang-orang sehat. Kalau sekolah yang katanya unggulan, favorit, standar internasional, lulusannya pinter-pinter, wajar. Mlebune wis pinter kok bocah. Gak heran blas aku. Aku kagum dan bangga itu kalau ada sekolah di kampung yang maaf terpelosok, duweso, terpencil, SDM-nya rendah, mampu melahirkan generasi-generasi yang prestasinya nasional. Ini saya baru bangga. Halo, serap paham ya wes. Jujur saja ya, pondok saya itu kalau kedatangan santri yang pinter, saya malah nggak seneng. Ini kisah nyanyi kiai ini.
nek ketekanan santri goblok saya seneng, cocok iki kena ge praktek guru-gurune. Jadi ono santri teko mereknya L2 lolak-lolok longak-longok lepa-lepo diulang karo guru-gurune malah jadi alim malah jadi pinter top gurune saya malah seneng gitu loh. Sama kayak saya ceramah ini yuk butuh wong goblok-goblok ngono kae. Lelek pinter-pinter ngene iki ge opo diceramahi ora penting sing lungguh-lungguh kursi iki ora penting diceramahi wis pinter-pinter. Ceramah saya bisa difahami jamaah apa enggak itu ukurannya ya yang goblok-goblok nih. Matur suwun sampean teko kena tak gawe bahan praktek. Kapan dia goblok-goblok kok guyu sorak-sorak oh berarti masuk iki. Kapan sebelah kono kok sik ndoweh berarti ra masuk iki. Paham? Sama, maaf. Polisi butuh maling. Untuk apa? Praktek. Polisi kelihatan kualitasnya, profesionalitasnya kalau bisa menaklukkan maling-maling. Jadi polisi ini butuh maling bu. Polisi ketok kualitasnya kapan iso nundukno maling-maling, bisa menaklukkan bandar-bandar narkoba, bisa menaklukkan mafia-mafia. Top gitu. Biasanya kalau bisa punya prestasi seperti itu nggak lama promosi jabatan, langsung naik pangkat. Gak usah AKBP mantap, langsung kombes. Makanya izin Kapolres kalau pengen cepet naik pangkat tolong kerjasama dengan bandar-bandar. Pokoknya polisi pengen cepet munggah pangkatnya kudu kerjasama karo maling-maling. Kayak tak tangkep tak penjara gue aku nek munggah pangkat tak culno neh. Woi ya kayak gini loh bu, maaf ya, kayak dokter itu butuh orang sakit. Untuk apa? Dokter itu butuh wong loro, gawe apa? Gawe praktek. Dokter ketok kualitas dokternya kapan iso marasno wong loro. Ono wong loro ada orang sakit berobat ke dia akhirnya sembuh. Dokter yang sangat berkualitas. Makanya dokter ini nek diparani wong loro ora murang-muring. Eneng dokter ditekani wong loro nang serengen ngono. Nek waras ora tau rene iki. Nek geringe demek-demek rene, enggak ada. Dokter ditekani wong loro yang guyu kok. Lho, sampean Pak, monggo kok dangu mboten mriki. Soalnya pasiennya sepi. Monggo Pak winara. Akhirnya ditanya, ada keluhan apa? Sakitnya nopo? Anu Pak dokter niki lho. Kaku nang kenceng ra kena ditekok. Gulu. Kaku kenceng ra kena ditekok. Akhirnya karo dokter dikei obat. Ya wis tak kei obat, nyok diombe. Sing telaten esuk loro sore loro ape mapan turu loro engko nek obat entek kok sek kaku sek kenceng sek urung kena ditekuk ya rene neh lak ngono to nggih heeh mosok ana dokter ditekani pasien ngekeki obat nang ngene pasien ini obat terakhir njaluk meneh rene meneh tak antemi enggak ada. Nah dari dokter ibu bapak jamaah rahimakumullah kita banyak dapat pelajaran berharga. Ibu pernah ke dokter? Ya Allah ra tahu. Berarti lek tombo no puskesmas yang ngono. Golek gratisan. Penyakitmu parah kok no puskesmas. Ra waras. Puskesmas iki mek kanggo pusing keselio masuk angin. Bu. Jenengan kalau berobat ke dokter mesti jenengan mantep, jenengan yakin bahwa dokter itu bisa jadi wasilah jenengan sehat gini bang nggih. Nah karena jenengan mantep, jenengan yakin, jenengan diperiksa model gimana aja manut, diperiksa piye ae nurut wong sampean mantep diperiksa bu nggih mesti ngono. Sampean kalau udah mantep yakin sama Allah diperiksa kayak apa aja manut nurut, ndak ngersulo, ndak gremeng, ndak protes kayak sampean diperiksa dokter manut. Orang lawan masa enek wong diperiksa dokter tanganmu aja neritis dok. Halo, tapi coba misalnya yang meriksa jenengan bukan dokter zaman diperiksa karo Kasatpol PP dudu dokter bu rene bu tak periksa dodomu bu mah dudu dokter kok meriksa wong ndak mau. Tapi kalau yang meriksa dokter bu diperiksa nggih Pak dokter monggo malah ngewangi ngudari. Dokternya bingung sampean. Lah bu beneke kok dibukai kabeh
siji ae Bu, pe tak tutul tok. Saking mantepe. Kalau ibu bapak udah mantap sama Allah, yakin punya Tuhan Allah, maka hidup ini diperiksa kayak apa sama Allah, manut nggak akan protes. Nggih Bu nggih? Nggih apa? Wong penggaweanmu protes, diperiksa sithik karo Gusti Allah. Maaf, gagal panen, dagang rugi, ngono ku nek protes ra karo-karuan. Lah ya gareme utangan. Parine bosok. Banjir pisan. Ngapunten Ibu. Maaf Bapak Ibu, misalnya panjenengan enak-enak duduk kayak gini, terus tiba-tiba dari belakang ada orang datang gawa jarum, terus bokongmu dicubles cus, bar nyubles wonge melayu, mangkel mboten sampean? Ngamuk. Tapi kenapa kalau yang nyubles bokongmu dokter, dirimu kok nggak marah, malah mapan? Nek perlu bokongnya dicenteng-centeng no, ben enak cublesane. Sakit gak Bu dicubles itu Bu? Sakit tapi seneng, kerenyeng-kerenyeng, ada harapan akan sembuh. Hidupmu sekali waktu yuk dicubles karo dokter ngono iku. Kadang-kadang dicubles anaknya nakal, ini kita lagi disontek sama Allah. Sakit iya tapi seneng, ya Allah sakit tapi seneng. Kenapa? Ada harapan sembuh, kita akan mendapatkan karunia, kita akan mendapatkan keberkahan. Salah satu bukti, gara-gara anak nakal bingung, udah ke psikiater tetap aja masih nakal, udah beberapa solusi ditempuh masih aja nakal, akhirnya ke kiai, yai nyuwun pandungannya, nyuwun berkah, yai nyuwun suwuk, anak kula niki nakal. Sama kiai dikasih solusi, ya tak bantu doa. Tapi sampean juga orang tuanya yang paling ampuh, kalau malam tahajud minta ke Allah, sholat dalu ndonga kanggo anakmu, akhirnya jadi rajin qiyamul lail. Begitu tiap malam qiyamul lail, tiap malam tahajud, merasakan kedamaian, merasakan ketentraman. Alhamdulillah ya Allah, dulu saya jarang-jarang tahajud, gara-gara saya punya anak nakal, saya jadi rutin tahajudnya, saya lebih dekat sama Engkau ya Allah, luwe parek nang Gusti Allah. Iki gara-gara anak nakal, tadinya marah-marah, benci karena anaknya nakal, sekarang jadi alhamdulillah dekat sama Allah. Terima kasih anak nakalku, karena dirimu dan karena nakalmu aku jadi dekat sama Tuhanku. Paham? Allah ya Karim. Bapak maaf, kadang bapak dikasih istri yang cerewetnya koyok kudung abang kayak kata lek kadung ngomel kira iso mandek jare sing lanang, "Dek aku wis ngantuk, Dek, tak terus, Dek." Sik. Kata. Itu bapak maaf lagi disuntik sama Allah. Sakit memang Pak, sakit ning ati yo celekit, tapi seneng kok. Nikmat. Bapak akan sembuh, bapak akan sehat, bapak akan mendapatkan keberkahan. Sehingga tolong bapak kalau punya istri cerewet jangan dinasehati, percuma. Bojo cerewet itu gak oleh dituturi menurut agama. Dituturi gak mungkin sembuh. Bojo cerewet kuwi kaya gudeg, dikukur tambah bekonyok tambah membrek. Sadari Pak, itu sudah nas Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Bojomu anakmu ki musuhmu. Makanya lek bojo tunggu baterainya habis. Begitu mandek jawab singkat saja, shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insya Allah wong wedok nyingkrih karo ngomong taqabbalallahu minna. Dibantah, wong lanang gak kira menang, mesti kalah. Ini udah fitrah Pak, laki-laki itu kalah sama istri. Maaf, walaupun dadi polisi, dadi tentara, kalau sama istri mesti kalah. Ini sudah fitrah. Perempuan ini mbak no kaya ngono dapurane kuat, saking kuatnya, maaf, salah satu alam ciptaan Allah bisa digembol sama perempuan. Wong wedok ikon gembol alam rahim, alam ciptaan Allah, kuat 9 bulan lebih gembol salah satu alam ciptaan Allah, alam rahim. Ayo coba bapak-bapak kalau kuat gembol alam kubur. Buktinya lagi, kalau punya anak kecil sakit demam aja, perempuan masya Allah gendong mulai pagi sampai tengah malam, kuat telaten, ya Allah ya Allah ya Allah, padahal kayaknya lemah tapi ternyata kuat, berjam-jam gendong anak, anaknya rewel, mancal-mancal sambil nangis, cup sayang, anak mama sakit ya, anak mama, anak ganteng, padahal anaknya ireng korengen.
anak ganteng wong wedok. Ayo wong lanang anak sakit sakit gendong 15 menit sempal pundake. Apa maneh anake rewel nangis mancal-mancal nangis terus tak banting pisan ngono ndak kuat. Makanya dikasih simbol sama Allah, perempuan itu meskipun kelihatannya lemah tapi kuat. Buktinya pabrik susu loro kuat digawa dhewe, kadang gede-gede loh pabrik susunya kuat. Lah wong lanang ndok loro cilik-cilik nggawe saya njaluk bantuan manuk sik ora kuat nggawa dhewe. Ngono ya tepuk tangan. Wis ora penting ditepuk tangannya. Nah, tenang, masih ada waktu 7 menit. Ra usah rewel, kowe urun pira kowe? Ra urun rewel. Woi. Tenang ae. Sampeyan sing rewel-rewel kuwi, tenang. Omahmu ndi? Engko tak ampiri tak critani dhewe. Kok lah ya, orang baik itu bukan hanya orang yang maaf ibadah makhluk hubungan sama Allah saja, ndak, tapi Islam itu integral, muamalah dengan sesama manusia. Bahkan maaf sebagus apapun ibadahmu sama Allah, kalau hubunganmu dengan sesama buruk, buak ibadahmu, nganggur ketekur, percuma. Sorry ahli berjuang agama, tokoh masyarakat, ibadahnya top, sholatnya top, puasanya top, berangkat haji tiap tahun, pergi umroh seminggu 5 kali. Loh kan rumahnya Mekah. Ya wis nek ping 5 kakean, saulan ping pindho, budal umrohi sebulan 2 kali. Datang budal maneh, datang berangkat maneh, datang berangkat maneh. Tonggone lho gak tahu petuk wonge, petuk opere tok. Tapi maaf sama saudara nggak akur, sama tetangga nggak rukun, nguwak ibadahnya. Halo, temen enten wong sing nggak rukun karo dulure. Nah kuwi wonge jawab dhewe kuwi. Bu, saya kasih contoh ya, misalnya Mbak Ti, ada Mbak Ti, ya itu Mbak Ti itu